Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam maupun yang belum terpanggil menjadi peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa menyimak video berikut ini terkait dengan rangkuman modul 3, yaitu prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Nah, pada rangkuman modul 3 ini, kita akan membahas terkait dengan prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Apa itu prinsip pembelajaran? Di sini prinsip pembelajaran adalah landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. Nah, pada pembelajaran mendalam, prinsipnya yaitu ada 3 di sini. Ya, yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Nah, berkesadaran ini adalah pengalaman belajar ketika murid memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi murid sadar untuk menjadi pembelajar aktif. Kemudian berkesadaran ini juga murid memahami tujuan pembelajaran. Dia termotivasi secara intrinsik, termotivasi dari dalam, dan aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian memiliki kesadaran belajar, mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, penerapannya meliputi apa saja di sini? Penerapan daripada berkesadaran ketika melakukan pembelajaran itu meliputi kenyamanan belajar, fokus dan konsentrasi, kesadaran proses berpikir, kesempatan menentukan pilihan, keterlibatan dalam mengembangkan strategi belajar, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan. Ini penerapannya di dalam proses belajar mengajar. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah bermakna. Bermakna artinya di sini pembelajaran ini terjadi ketika murid dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Tidak hanya sebatas memahami informasi atau pengetahuan konten, tetapi berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Jadi lebih cenderung hafalannya lebih cenderung kuat, ya, tahan lama, ya, ketika dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata daripada murid tersebut. Ya. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan murid, membantu mereka memahami diri, menempatkan diri, dan berkontribusi kembali. Nah, juga pembelajaran bermakna, ya, prinsip bermakna di sini yaitu melibatkan isu nyata. Baik itu isu nyatanya secara personal, lokal, nasional maupun isu global. Ya. Nah, penerapannya dalam pembelajaran meliputi kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi dikaitkan dengan kehidupan nyata murid. Keterlibatan dalam pemecahan masalah. Jadi murid dilibatkan dalam pemecahan masalah. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi dikaitkan dengan pengalaman murid sebelumnya. Kebermanfaatan untuk diterapkan dalam konteks baru. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi bermakna di sini nantinya murid itu dijadikan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya.
Prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Artinya pembelajaran itu harus bisa menciptakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Ya, rasa senang itu nanti akan mengantarkan murid, membantu murid terhubung secara emosional, sehingga dia lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuannya. Nah, ketika murid menikmati proses belajar, maka dia akan termotivasi dari dalam, ya, motivasi intrinsik. Jadi dia akan memiliki motivasi intrinsik yang terus bertumbuh. Ya. Murid merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Baik itu fisiologisnya, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Ya. Nah, penerapannya prinsip menggembirakan ini meliputi apa saja, yaitu lingkungan belajar yang interaktif, aktivitas menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar, aha moment, ya, dan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai bakat, minat, dan perkembangan. Nah, tiga prinsip tersebut itu dicapai melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, untuk penerapannya dalam pembelajaran itu tidak selalu menjadi satu kesatuan, ya, tapi dapat diterapkan secara terpisah dan tidak berurutan. Ya. Nah, melalui olah pikir artinya di sini nanti murid diasah akal budi dan kemampuan kognitifnya yang nantinya akan menghasilkan kecerdasan intelek, memiliki nalar kritis, dan nalar penyelesaian masalah. Olah hati nantinya murid akan diasah kepekaan batin, pembentukan budi pekerti, serta penanaman nilai moral dan spiritual. Ya. Nanti akan dikembangkan yaitu aspek emosional, etika, dan spiritual agar murid nantinya mampu memahami perasaan. Dia akan memiliki empati dan menjalankan hidup berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan kebajikan. Nah, melalui olah hati ini nanti murid diarahkan untuk mengenal nilai kebaikan, membentuk kesadaran diri akan tanggung jawab moral, menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli, serta mengembangkan kepekaan spiritual. Olah rasa atau estetika bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Nah, murid di sini diajak mengapresiasi keindahan dalam seni, budaya, dan alam untuk memperhalus perasaan dan jiwanya. Mereka mampu membantu memahami, ya, olah rasa ini nanti akan membantu memahami dan menghargai perasaan orang lain untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Nah, yang terakhir, olahraga atau kinestetik di sini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Di sini tidak hanya kebugaran fisik saja yang ditonjolkan, tetapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerjasama untuk mendukung pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, ya, menciptakan harmoni antara tubuh dan jiwa itu bisa seimbang. Nah, ini ya, untuk prinsip pembelajaran mendalam sudah kita bahas, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya kita beralih kepada pengalaman belajar
pada pendekatan pembelajaran mendalam ini ada 3 ya. Pengalaman belajar memahami, pengalaman belajar mengaplikasi, dan pengalaman belajar merefleksi. Nah, pengalaman belajar memahami itu setara dengan, kalau di taksonomi Bloom itu setara dengan C1 dan C2 ya, mengingat dan memahami ya. Dia juga setara ya, pengalaman belajar memahami ini setara dengan taksonomi Solo pada unistruktural maupun multistruktural. Sedangkan pengalaman belajar mengaplikasi ini setara dengan C3 dan C4 pada taksonomi Bloom, yaitu menerapkan dan menganalisis ya. Untuk yang taksonomi Solo, mengaplikasi ini setara dengan relasional ya. Sementara merefleksi ini setara dengan, kalau di taksonomi Bloom itu di C5 dan C6, yaitu mengevaluasi dan mencipta. Sementara di taksonomi Solo itu setara dengan extended abstract ya, berpikir abstrak yang mendalam. Nah, ini ya. Jadi pada level kognitif C1 itu masih pengalaman belajar memahami ya, unistruktural mengingat itu masih pada pengalaman belajar memahami. Multistruktural dan C2 ini masih juga pada setara dengan pengalaman belajar memahami ya. Relasional ya, taksonomi Bloom pada level C3 menerapkan dan C4 menganalisis itu setara dengan pengalaman belajar mengaplikasi ya. Extended abstract C5, C6 ini setara dengan merefleksi. Nah, kita bahas lebih dalam terkait dengan pengalaman belajar memahami. Nah, pada pengalaman belajar memahami ini, murid mulai membangun kesadaran terhadap tujuan pembelajaran. Jadi pada fase awal memahami ini bertujuan untuk membangun kesadaran murid terhadap tujuan pembelajaran. Dan mendorong mereka untuk aktif mengonstruksi pengetahuan, untuk aktif membangun pengetahuannya. Ya. Murid akan mengingat kembali pengetahuannya dan memiliki banyak ide. Nah, pada pengalaman belajar memahami ini ada 3 fase ya. Jenis pengetahuan pada fase ini meliputi apa saja? Di sini meliputi pengetahuan esensial, yaitu pengetahuan dasar, ya, seperti kosakata, tata bahasa dasar dalam bahasa, itu masuk ke dalam pengetahuan esensial. Jadi murid harus memahami terkait dengan pengetahuan esensial, pengetahuan dasar, ya. Kemudian dia juga harus memahami pengetahuan aplikatif, yaitu pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep. Jadi dia mampu menerapkan konsep, teori, atau keterampilan dalam situasi nyata. Contoh yaitu menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan. Ini masih dalam tahap pengalaman belajar memahami. Dan tahap pengalaman belajar memahami yang selanjutnya yaitu pengetahuan nilai dan karakter. Ini juga harus dikuasai oleh murid ya. Yaitu pengetahuan nilai dan karakter. Pemahaman tentang nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan yang membentuk kepribadian dan perilaku. Contohnya di sini menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik dan menunjukkan empati. Jadi pada pengalaman belajar memahami, itu murid tidak hanya mampu memahami pengetahuan dasar, tapi dia juga mampu
memahami pengetahuan terkait dengan penerapan konsep teori dan keterampilan dalam situasi nyata, juga dia mampu memahami terkait dengan nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan yang membentuk pribadi dan perilaku. Jadi tidak hanya pengetahuan dasar yang ditonjolkan pada pengalaman belajar memahami, ya. Jadi ada 3 ini, ya. Nah, karakteristik pada pengalaman belajar memahami itu apa saja karakteristiknya, yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Ya, kemudian menstimulasi proses berpikir, ya. Jadi pada pengalaman belajar memahami ini murid itu mulai menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kemudian dia menstimulasi proses berpikir, menghubungkan dengan konteks nyata, mengonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata, kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai moral atau etika, dan mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter. Contohnya yaitu guru mengeksplorasi pengalaman murid terkait permasalahan sosial sebelum membahas topik atau memberikan data kemiskinan dan meminta tanggapan. Ini contohnya, ya. Jadi dieksplorasi dulu pengalaman murid terkait dengan permasalahan sosial sebelum membahas topik atau memberikan data-data, ya. Kemudian pengalaman belajar yang kedua yaitu mengaplikasi. Pada pengalaman belajar mengaplikasi, ini menunjukkan aktivitas murid mulai mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Jadi pengetahuan yang diperoleh pada tahap memahami, diperluas dan diterapkan. Jadi yang diperoleh dari tahap memahami tadi itu diperluas dan diterapkan. Kemudian murid juga diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan secara individu maupun secara kolaboratif. Murid juga dilibatkan dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan mengimplementasikan kebiasaan pikiran. Ya. Nah, murid juga melakukan praktek pemecahan masalah pada fase pengalaman belajar mengaplikasi ini nantinya murid juga melakukan praktek pemecahan masalah atau isu yang kontekstual, baik isu itu lokal, nasional, global maupun profesional. Ya. Hasilnya biasanya kalau di fase mengaplikasi ini nanti hasilnya itu bisa berupa produk atau bisa berupa kinerja. Ya. Kemudian memfasilitasi konteks di mana pengetahuan dan keterampilan dapat diterapkan. Nah, karakteristik daripada pengalaman belajar mengaplikasi ini menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke situasi nyata. Jadi pengetahuannya diterapkan ke situasi nyata, praktek pemecahan masalah, mengembangkan pemecahan dengan eksplorasi, berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi. Jadi pada pengalaman belajar mengaplikasi ini sudah mulai mencari solusi yang inovatif, mulai menghubungkan ide-ide pada tahap mengaplikasi, ya. Selanjutnya pada pengalaman belajar yang ketiga yaitu merefleksi, di mana di sini murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata. Nah, tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki. Nah, juga nantinya murid itu bisa meregulasi diri, artinya murid itu memiliki kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Ya, murid juga nantinya di pengalaman belajar merefleksi ini nanti murid juga mendapatkan umpan balik yang spesifik dari guru, teman sejawat maupun komunitas, ya. Nah,
pada pengalaman belajar merefleksi, ini refleksi dilakukan secara personal ya, untuk pengembangan diri dan secara kontekstual untuk memahami kontribusi atau peran dalam lingkungan sosial. Nah, dengan refleksi ini nantinya murid itu tidak hanya menyadari keberhasilan atau kekurangan, tetapi juga merumuskan langkah perbaikan di masa depan. Jadi ketika dia sudah bisa mengaplikasikan, kemudian merefleksi, nantinya refleksi ini digunakan untuk perbaikan di masa depan. Ya. Tujuannya itu membuat pembelajaran itu lebih bermakna dan memiliki keberlanjutan. Ya. Nah, karakteristik pada pengalaman belajar merefleksi ini yaitu murid nantinya di sini memotivasi diri untuk terus belajar, ya. Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, artinya dia bisa meregulasi diri murid tersebut, memiliki kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, ya, dan meregulasi emosi. Dia juga bisa mengelola emosinya dalam pembelajaran, ya. Nah, pertanyaan pada tahap merefleksi ini dapat mendorong murid untuk bisa berpikir kritis terhadap diri dan proses belajarnya. Nah, cara menerapkannya yaitu bisa menggunakan jurnal refleksi. Nah, jadi nantinya murid diminta untuk menulis tentang apa yang dipelajari, bagaimana konsep yang didapat di luar kelas, dan pertanyaan atau kebingungan mereka. Nah, ini ya. Jadi pada tahapan pengalaman belajar merefleksi ini kita bisa menggunakan jurnal refleksi ya untuk menggali sejauh mana pembelajaran kita ya, bagaimana konsep itu dan kebingungan apa yang dihadapi oleh murid ya. Juga bisa menggunakan rubrik self assessment ya, di mana murid menilai pemahaman mereka dengan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa seperti ini contohnya. Apakah saya bisa menjalankan konsep ini dengan kata-kata saya sendiri? Apakah saya bisa menerapkan konsep ini dalam situasi lain? Nah, ini ya, menggunakan rubrik self assessment ya. Nah, lakukan diskusi kelas tentang proses belajar. Jadi guru memandu diskusi reflektif dengan bertanya terkait dengan tantangan terbesar atau cara terbaik untuk memperdalam pemahaman. Nah, contohnya di sini murid mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas seperti ketersediaan pangan atau perubahan iklim. Nah, perlu diingat bahwa pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini tidak dapat terjadi. Ini dapat terjadi pada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, pengetahuan, ya, psikomotorik, keterampilan, dan afektif, yaitu sikap. Jadi pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini bisa terjadi pada 3 aspek, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.